Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang ya. Siang. Nggak usah dong. Oke, hari ini kita coba ya. Kita coba diskusi lagi terkait dengan Paytech dan penggunanya, serta nanti mudah-mudahan cukup waktunya kita lanjut ke cara olah data untuk WHO-Net ya, di WHO-Net untuk pola kuman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman pretest dulu ya, pretest dulu, nanti masuk ke link ini terus kerjakan pretest untuk Paytech. Bagaimana aku pakai ini pakai? Bisa di lewat HP kak. Tok mau kalau ya. Menular. Ya, nah ini itu disebabkan oleh mikroorganisme. Apa saja mikroorganismenya yang bisa menyebabkan penyakit? Bakteri, virus, Dan parasit. parasit ya. Kayak parasit. Oke. Nah, pada penggunaan alat Paytech kita hubungannya ada dua ya, itu pada bakteri dan juga jamur atau virus ya. Untuk virus beda alat, kita tidak bisa menggunakan alat Paytech untuk virus ataupun parasit ya. Nah, dalam pengerjaan laboratorium mikrobiologi ini secara umum langkah kerjanya seperti ini, mulai dari specimen collection, lalu di sini biasanya ada transportasi ya, bagaimana cara pengirimannya, harus menggunakan media apa ya, biasanya kan media transport. Kemudian mikroskopik ini ada dua jenis, ada namanya pemeriksaan sediaan bahasa dan pewarnaan ya. Kalau sediaan bahasa ini berarti cuman sampel ditaruh di objek gelas, ditutup dengan dek gelas, kemudian dibaca. Biasanya hanya untuk melihat apakah di sampel itu ada bakterinya bergerak atau tidak ya. Sedangkan untuk pewarnaan biasanya paling banyak digunakan itu pewarnaan gram, pewarnaan BTA, kemudian pewarnaan KOH ya untuk Jamur. Nah, kalau pada pewarnaan gram biasanya digunakan untuk melihat apakah bakteri ini adalah golongan gram positif ataupun gram negatif. Juga biasanya pada sampel-sampel langsung akan dilihat, oh berapa banyak sih epitelnya, berapa banyak sih sel darah putihnya ya atau plasmanya. Lalu setelahnya ada kultur. Kultur ini adalah upaya memperbanyak bakteri yang tadinya jumlahnya sedikit, kita perbanyak. Kenapa perlu diperbanyak? Karena kita tidak bisa mati kalau cuma sedikit ya, jadi kita diperbanyak dengan cara dikultur sehingga menjadi tumpukan koloni ya. Tumpukan koloni inilah yang akan kita lanjutkan ke tahap isolasi. Isolasi ini berarti memisahkan menjadi koloni-koloni yang terpisah, jadi kita tidak bisa identifikasi kalau dia masih dalam bentuk tumpukan ya. Jadi kita harus isolasi dulu. Setelah terisolasi itu artinya ada koloni-koloni yang terpisah ya, terpisah dan tidak bertumpuk. Barulah kita masuk ke tahap identifikasi. Identifikasi ini berarti untuk mengetahui nama si bakteri. Setelah tahu nama si bakteri belum cukup, karena kita juga butuh tahu obat yang masih cocok dengan bakteri yang tumbuh ini ya. Lalu ada validasi dulu biasanya oleh dokter ya, dokter penanggung jawab, baru hasil boleh di stepnya cukup panjang ya, sehingga tidak seperti alat kimia yang biasanya dalam hitungan menit itu bisa keluar hasil. Kalau ini biasanya hitungan hari ya, karena kan ada step-step yang mesti dilakukan. Paytech ini bisa untuk identifikasi dan uji kepekaan, baik itu untuk bakteri maupun untuk yeast. Kenapa? Karena kalau di yang lain itu belum bisa ya, untuk yeast itu belum bisa. Dia hanya bisa untuk identifikasi saja. Kalau untuk uji kepekaan baru alat Paytech yang bisa ya. Lalu untuk
ID-nya sendiri tuh banyak jenisnya. Kenapa ada banyak jenis ID? Karena memang banyak jenis bakteri. Yang mana untuk mengenali bakteri itu biasanya kan kita gunakan yang namanya tes biokimia. Karena banyak jenis bakteri sehingga penggunaan tes biokimia ini juga harus dikerucutkan sesuai dengan kelompok-kelompok bakteri. Oleh karenanya dirancanglah kartu-kartu khusus untuk menentukan jenis bakteri berdasarkan kelompoknya. Nah, di sini kita bagi ada 6. Pertama ada GN card yang kegunaannya untuk mengidentifikasi bakteri kelompok gram negatif, terutama yang golongan basil atau batang, ya. Jadi penggunaan umumnya untuk GN card adalah basil gram negatif atau batang gram negatif. Lalu berikutnya ada GP card. Peruntukan utamanya adalah untuk kelompok fokus yang gram positif, ya. Lalu ada yeast berarti untuk golongan jamur, terutama yang bentuknya bukan yang pipa ya, yang kapang ya, mold, yang kapang. Karena kan ada juga yang hamir, yang hamir itu yang banyak pipa-pipanya, itu belum bisa di alat ini. Ya, terutama misalkan kalau pada sampel-sampel korokan kulit itu biasanya tidak bisa karena itu golongan yang hamil, ya. Itu biasanya harus diidentifikasi dengan matameter, kalau nggak salah sekarang belum. Di Paitek MS yang bisa, Paitek MS sudah bisa, tapi kalau di Paitek ini belum bisa. Teman-teman bisa bantu mengidentifikasi dengan matameter, dilihat ciri-ciri morfologinya di bawah mikroskop. Lalu ada BCL Bacillus cut, ya, untuk golongan Bacillus, berarti yang bentuknya basil tapi terlihat seperti gram positif, Bacillus, ya. Ada yang berspora, ada yang tidak berspora, ada yang biasanya ada flagellnya, ada yang tanpa flagel, ya. Lalu ada ANC card, anaerob dan Corynebacterium. Nah, kalau ini simple. Kalau dia ada untuk penggunaan BSC exhausted, kenapa ya? Kayak gitu terus. Fail terus. Tak tahu dia apa. Oke. Pertama, seharusnya sebelum kita menggunakannya untuk running sampel BSC ini kita lakukan UV dulu 15 menit ya. Jadi ditutup. Biasanya pada saat di UV yang ini kita masukkan tapi dibuka seperti ini juga dibuka seperti ini. Dia otomatis 30 kalau saya kasihnya. Kenapa dok? Enggak 30 kalau pas saya kasih mati biasa. Saya UV dulu 30. Kalau nyala? Baru Otomatis nyala juga. kalau nyala sudah tidak karena ini saja Kak ikut. Oh, nyala juga ya sebaiknya. Oh, nyala juga. Oh, kalau nyala dan 15. selesai Oh, ya. Kalau sudah selesai Sebelum dan sesudah. ada. Nah, kemudian ini nanti teman-teman taruh di wadah-wadah yang bertutup juga dan di UV juga sekalian. Ya, setelah selesai di UV semua, ditutup semuanya, ya. Ditutup. Kalau ada tempat-tempat tips yang sudah habis, boleh pakai itu. Lepas aja tengahnya terus tabung. Ya. Setelah itu kita siapkan koloni yang mau di running. Ini sebenarnya seandainya kita belum tahu koloninya, ini sebenarnya jadi tidak layak ya. Kenapa? Karena ini tidak terisolasi, nempel semua nih, ya. Kecuali kalau dia ini teman-teman subkultur, bekas subkultur, atau dia dari sampel darah masih boleh. Tapi kalau sampelnya sampelnya suap-suap terus munculnya seperti ini, jangan di running, mesti di subkultur dulu. Subkultur itu diambil sedikit, ditanam ulang ke media. Ini subkultur Ya, ya. tapi Saya jelaskan. Ini sudah subkultur, makanya ini boleh ya.
Tapi kalau sampel langsung yang kita sudah gores, kemudian munculnya seperti ini, jangan di running dulu, di subkultur dulu, ya. Berarti banyak sekali di. Itu karkatnya itu kak ada minimum bacanya begitu jumlah bakterinya. Jadi harus di subkultur atau gimana? Dia itu harus syaratnya koloni yang murni. Kenapa? Karena kan metodenya kita itu biokimia, bukan sequencing, tapi biokimia. Artinya begini, saya punya list biokimia, misalkan biokimia A, B, C sampai H ya. Kemudian kita pada bakteri A misalkan untuk tes biokimia A ini harusnya memberikan hasil positif, B harusnya memberikan hasil negatif dan seterusnya ya. Tapi pada saat kita uji ternyata mix nih, bisa saja yang A-nya itu jadi yang tadinya negatif pada bakteri ini tiba-tiba jadi positif karena ketambahan bakteri ini, sehingga hasilnya jadi miss. Kebayang? Kebayang ya? Nah, kayak gitu juga prinsipnya, karena ada banyak jenis bakteri sehingga dia butuh di murnikan dulu, koloni murni dulu. Nah ini ada media BA ya, BA atau MSA, ini BA ya, BA ya. Ini dari mana? Dari sini CA ya, CA. CA ya, Columbia agar tapi tanpa darah. Iya. Terus ini ada media apa ini? Sama ya. Sama. CA juga ya. Oke. Kalau ini bagus ya. Ini bagus. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Saya contohkan yang mana dong? Saya punya putri juga ini kak. Putri. Ini dua putri. Dokter Vini yang di Dokter Vini ujung. paling ujung sana dokter. Ini Vini ya, itu E. coli. Ini E. coli, ini Acinetobacter. Oh iya, sama-sama jadinya salah satu. Karena ini juga. Yang Ini- mana itu ini yang berapa masih, sih? Nek? Iya. Iya. Ada. Coba tapi ini aja. Ini cuma ini. Kenapa dong? Itu saya bilang daripada ini yakin. Tapi boleh juga itu. Gak apa-apa dong, kan buat Kan sudah tes dilihat ya. tadi dia. Tapi Iya, ini dilihat sudah dulu, dilihat ya, iya, gram dilihat dulu, negatif gram hasil negatif, ya. ya. Kita uji Acinetobacter. dulu. Antara ini tadi Ya, putri. gram negatif. Ini aja. Karena dia tidak label tadi anunya itu saya bilang pusing tuh. Boleh ambilkan rak. Apa dok? Oke. Kita siapkan 2 tabung steril atau yang sudah disterilkan untuk 1 sampel ya. Kemudian kita isi dengan NaCl Iya dokter. ini kita masukkan 3 mili ya. Jangan menyentuh mulut tabung. Oke, cukup seperti ini. Jangan lupa ditutup kembali. Jelas ya? Kemudian siapkan koloni yang kita akan gunakan. Pecahkan koloninya di dinding tabung. Pecahkan koloninya. Kayak gini ya. Sudah hilang semua di dinding tabung, baru teman ini homogen kan? Boleh pakai vortex color. Jelas caranya? Iya. Jelas caranya ya? Iya, jelas. Dan kita homogenkan.
density check, alat untuk mengukur kekeruhan. Biasanya sebelum teman-teman gunakan, kita lakukan yang namanya pengecekan dulu, apakah density check ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, ini kita homogenkan dulu. Kita ambil yang konsentrasi 0,00. Ya, lalu kita pindahkan modenya. Ini kan plastik, ada gelas ini terbuat dari kaca. Kalau ini plastik berarti kita gunakan yang kaca dulu. Kita pindah, tekan tombol menu, lalu pilih centang sehingga segitiga up downnya itu mengarah ke atas ya. Yang pindah ke kanan, yang gelas. Terus tekan menu lagi, lalu kita sirokan dulu dengan konsentrasi 0 seperti ini. Itu sudah 0. Pastikan 0,00 ini tidak berkedip. Kalau berkedip ulang lagi. Kemudian kita ambil yang konsentrasi 0,5. Oh, sebelum dimasukkan di ini dulu kayak dihomogenkan. Dihomogenkan dulu ya. Kita baca. Tuh 0,34 belum masuk ya. Ini standarnya 0,38 sampai 0,56. Kita iya makanya ini 0,48, sorry. Ini kita harus masuk ke range dulu, mungkin kurang homogen. Kita balik lagi nih yang 0,5 ya. Saya dapat hasil 0,30. Wow, belum masuk, malah tambah rendah. Boleh saya minta ada tisu lensa enggak ya? Tisu lensa ada, Kak. Minta dong. Iya, ada itu. Iya, tisu lensa mikroskop. Kayaknya agak keruh. Oke, sudah, kita coba ukur lagi. Sudah oke ya? Sudah masuk ke range? Iya, masuk. Oh ya, Iya. masuk. Oke, berarti density checknya sudah siap digunakan. Saya tidak uji yang 2. Kenapa? Karena kita tidak running jamur ya. Ya kan kalau jamur range-nya kan 1,8 sampai 2,2. Makanya ada standar yang 2. Boleh ndak di running? Boleh aja, kan ini cuma buat pengecekan. Kayak tadi kan seandainya teman-teman gunakan density checknya dalam kondisi seperti itu, bisa saja pengukuran kekeruhannya itu lebih rendah dari yang seharusnya. Saya biasa Kak sampai di Iya. Oke, makanya ini penting ya. Makanya ini penting pun teman-teman, misalkan ini di running kok tidak masuk ya. Jangan running dulu, jangan dipakai dulu untuk sampel. Sekarang kita ubah kembali modenya ke plastik. Ya. Lalu kita dip, barulah kita boleh ukur suspensi yang kita sudah buat. Kita ukur. Pengukuran pertama 0,35, jangan langsung tambah koloni. No, ya. Teman-teman, homogenkan lagi, ambil lagi di dinding-dinding tabungnya. Karena biasanya masih ada sisa-sisa koloninya di situ. Lalu kita homogenkan lagi. Ini diputar-putar, kalau dihomogenkan diputar-putar aja ya. Lalu kita coba ukur lagi. Nambah, kalau masih nambah, teman-teman kan nambahnya cukup banyak ya. Jangan ditambah koloni dulu. Homogenkan lagi. Ya, Kan? mantap. Ya.
Jadi jangan langsung tambah, kalau tambah kolor nanti bisa jadi tambah. tiba-tiba lewat ya kekeruhannya. Iya. Ini sudah bisa dibuang? Ya. Sudah. Oke. Sekarang kita tinggal pindahkan, karena ini tadi gram negatif, jadi kita pakai yang warna Negatif merah. merah. Ya. Ya, tuh. Kita ambil yang warna merah. Kita homogenkan dulu. Baru kita ambil, pindahkan ke tabung AST, dihomogenkan lagi. Ya, Ya. kita buang chipsnya. Oke. Sudah preparasinya sampai sini, kita masukkan kartunya. Saya butuh kartu GN. Oke. Ya, oke. Dan kartu AST GN. Kalau ada sampel berikutnya, teman-teman siapkan sampel berikutnya boleh ya. Oh, dalam satu rak tuh boleh. Ya, dalam satu rak bisa sampai 10 card, berarti 5 sampel. 5 sampel. Ya. Setelah teman-teman siapkan seperti ini seharusnya sudah masuk ke alat dalam waktu 30 menit. Oh, enggak boleh lebih. Sebaiknya jangan lewat. Oh, ya. Ya. Oke. Sekarang kita ke alat. Leg super. Ini dulu bantu. Ya. Satu, pastikan di sini masih pakai spoon. Pastikan alatnya dalam kondisi idle, statusnya oke. Dan jumlah kart di sini masih 60. Kalau misalkan kayak di sini tiba-tiba jadi 2 atau jadi 1, berarti kapasitasnya itu sisa 1 atau sisa 2. Kayak gitu ya. Ini kapasitasnya berarti masih 60 karena tidak ada yang running di dalam. Oke, teman-teman, kita masukkan raknya. Raknya. Kita langsung masukkan raknya seperti ini. Kemudian pilih star fill. Kita biarkan ini kurang lebih 2 menit. Iya. Kurang lebih 2 menit proses filling. Jadi proses filling itu cairan yang suspensi yang kita buat tadi itu akan dipindahkan ke dalam kartu, ya, well kartu, berdasarkan prinsip vakum, ya, vakum. Jadi divakum dulu alatnya di dalam. Setelah vakum, ya cairannya jadi terserap masuk ke dalam kartu, ya. Kita tunggu dulu sampai muncul perintah untuk transfer. Alatnya ribut ya. Ya? Alatnya di sebelah ribut. Iya. Oh, belum, saya wait. Nah, Oke. ini transfer, kita ambil. Ini alatnya cukup kotor ya. Kita tutup. Handspoonnya baru saya lepas. Sebaiknya kalau sudah di area komputer, jangan pakai handspoon lagi yang sudah pernah dipakai di sini. Ya, teman-teman ngocin. Lab super ya, super. Lab underscore super. Login Windows, lalu kita buka aplikasi Hightech Web. Sudah muncul untuk software loginnya, masukkan password yang sama, lab super, passwordnya lab underscore super. Jadi
untuk passwordnya seperti ini passwordnya ya. Iya. Iya, cocok. Oke. Kita login. Setelah login, teman-teman cek dulu apakah ada error. Error itu di sini. Kita klik saja, baca errornya apa. Oh, ini katanya mau print tapi error. Ini tanggal 2 Mei. Ketikkan saja. Nah, setelahnya ini sudah oke ya, sudah warna hijau. Teman-teman masuk ke menu pasien view. Lalu daftarkan pasiennya, tambah pasien. Tambah pasien ya. Pasien ID ini kita isi nomor RM pasiennya. Ya. Misalkan apa kalau nomor RM di sini? Tanggal hari ini kayak berapa? 39. Iya. Tanggal bulan Pasien baru. nama Apa siapa? nomornya dia terakhir? Gini aja ya. Iya. Ini anggaplah pasien ID-nya atau nomor RM. Ya. RM. Ini bukan sampel pasien di sini kan? Bukan. Ya. First name ini namanya, nama pasiennya siapa namanya? Putri siapa tadi? Aco. Yang Putri saja. Putri. Kasihnya Aco. Bakteri Gram negatif. Putri. Ya, Bakterinya bakteri Putri. Ya. Ya. Locationnya, Sudah location selesai, ini Kak? diisi. Ini walaupun tidak tanda bintang, wajib diisi ya. Location ini lokasi sampelnya, Dari mana? misalkan Ya. perawatan apa gitu ya. Apa? RSWS. Terus sudah Perawatannya. Haji Areng saja. Jangan Pakai nyawa. Polik saja, polik. Polik saja. Nyawa apa? Poli, Ya. poliklinik ya. Sampai ke Tamrin, enggak apa-apa ini sudah selesai. Ya nggak apa-apa. Oh, iya. Lab ID ini diisi nomor lab. Yang sama seperti di atas. No, wajib beda. Wih, Wajib beda. Saya isi sama. Ini teman-teman buat nomor lab kayak nomor urutan ya. Sehingga nomor lab ini jadi apa ya? Bisa juga nanti kalau teman-teman jadikan sebagai perhitungan jumlah sampel ya. Jadi mungkin misalkan 001 Itu garing apa 05 misalkan, terus Oh, begitu. 24 misalkan kayak gini Ya. ya lab ID-nya. Kita copy. Biasa lihat Karena nanti mau dari dipakai. sana mereka barcode. Ini tipenya, tipe sampelnya misalkan darah Darah. contoh ya. Ini juga wajib diisi, disamakan saja darah, disamakan dengan type-nya. Ini wajib ya. Kalau yang ini opsional, kalau teman-teman mau isi bagus, kalau tidak juga tidak masalah. Collection date ini pengambilan sampelnya. Misalkan oh ini diambil dari Tanggal 2 hari hari yang lalu Oh iya. ya, tanggal 2 misalkan. Oh bisa tanggal sebelumnya. Kan pengambilan sampelnya. Oh begitu. Saya kira pas kami Dan di bagian atas. Kok kayak ada ini ya? Coba lagi. Ini berkedip ya, berarti kita harus mensirokan ulang dengan yang konsentrasi 0. Ya. Oke, sudah, kita coba ukur lagi.
Sudah oke ya? Sudah masuk ke range? Ya, aku 48. Oh ya, masuk 44. Oke, berarti tensi ceknya sudah siap digunakan. Saya tidak uji yang 2. Kenapa? Karena kita tidak running jamur ya. Kalau yang dua jamur. Ya, kan kalau jamur itu range-nya kan 1,8 sampai 2,2. Makanya ada standar yang 2. Boleh nggak di running? Boleh-boleh aja, kan ini cuma buat pengecekan. Kayak tadi kan seandainya teman-teman gunakan tensi ceknya dalam kondisi seperti itu, bisa saja pengukuran kekeruhannya itu lebih rendah dari yang seharusnya. Biasa kan sampai di Iya. Oke, Berarti makanya sesuai makanya ini ini yang kita penting mau ya. running, Makanya ini penting pun teman-teman misalkan ya. Misalkan ini di running kok tidak masuk-masuk ya. Jangan running dulu, jangan dipakai dulu untuk sampel. Sekarang kita ubah kembali modenya ke plastik. Ya. Lalu kita sirokan dengan tabung NaCl yang belum ada koloninya. Kita sirokan seperti ini sampai tidak berkedip, barulah kita boleh ukur suspensi yang kita sudah buat. Kita ukur. Ukuran pertama 0,35, jangan langsung tambah koloni. No ya teman-teman, homogenkan lagi, ambil lagi di dinding-dinding tabungnya, karena biasanya masih ada sisa-sisa koloninya di situ. Lalu kita homogenkan lagi. Ini diputar-putar, kalau dihomogenkan diputar-putar aja ya. Lalu kita coba ukur lagi. Nambah, kalau masih nambah, teman-teman kan nambahnya cukup banyak ya. Jangan ditambah koloni dulu, homogenkan lagi. Masuk. Mantap. Ya, jadi jangan langsung tambah. Kalau tambah koloni nanti bisa-bisa Lebih berat. tiba-tiba lewat ya kekeruhannya. Ini sudah bisa dibuang? Ya. Sudah. Oke. Sekarang kita tinggal pindahkan, karena ini tadi gram negatif, jadi kita pakai yang warna Merah. Negatif merah. merah. Ya. Kita ambil yang warna merah. Kita homogenkan dulu. Baru kita ambil, pindahkan ke tabung AST, dihomogenkan lagi. Ya, kita buang chipsnya. Sudah preparasinya sampai sini, kita masukkan kartunya. Saya butuh kartu GN. Oke. Dan kartu AST GN. Kalau ada sampel berikutnya, teman-teman siapkan sampel berikutnya, boleh ya. Ya, dalam satu rak bisa sampai 10 card, berarti 5 sampel. Ya. Setelah teman-teman siapkan seperti ini seharusnya sudah masuk ke alat dalam waktu 30 menit. Oh, enggak boleh lebih. Sebaiknya jangan lewat. Ya. Gampang. Oke. Idle statusnya oke. Dan jumlah kart di sini masih 60. Kalau misalkan kayak di sini tiba-tiba jadi 2 atau jadi 1, berarti kapasitasnya itu sisa 1 atau sisa 2. Kayak gitu ya. Ini kapasitasnya berarti masih 60 karena tidak ada yang running di dalam. Oke, teman-teman, kita masukkan raknya, Raknya. Kita langsung masukkan raknya seperti ini. Kemudian pilih starfill. Kita biarkan ini kurang lebih 2 menit. Kurang lebih 2 menit proses filling. Jadi proses filling itu cairan yang
suspensi yang kita buat tadi itu akan dipindahkan ke dalam kartu, ya, well kartu berdasarkan prinsip vakum, ya, vakum. Jadi di vakum dulu alatnya di dalam, setelah vakum ya cairannya jadi tersedot masuk ke dalam kartu, ya. Kita tunggu dulu sampai muncul perintah untuk transfer. Alatnya ribut ya. Ya? Alatnya ini sebelah ribut. Iya. Oh, belum, saya wait. Nah, Oke. ini transfer, kita ambil. Ini alatnya cukup kotor ya. Kita tutup. Handscoon-nya baru saya lepas. Sebaiknya kalau sudah di air komputer, jangan pakai handscoon lagi yang sudah pernah dipakai di sini. Ya, teman-teman login itu nanti. lab super ya, super Super. Lab lab underscore. underscore super. Login Windows, lalu kita buka aplikasi PyTech Web. Sudah muncul untuk software loginnya, masukkan password yang sama, lab super, passwordnya lab underscore super. Jadi untuk passwordnya seperti ini passwordnya ya. Iya. Iya. Oke. Kita login. Setelah login, teman-teman cek dulu apakah ada error. Error itu di sini. Kita klik saja, baca errornya apa. Oh, ini katanya mau print tapi error. Ini tanggal 2 Mei. Okekan saja. Nah, setelahnya ini sudah oke ya, sudah warna hijau. Teman-teman masuk ke menu pasien view. Lalu daftarkan pasiennya, tambah pasien. Tambah pasien ya. Pasien ID ini kita isi nomor RM pasiennya. Ya. Misalkan apa kalau nomor RM di sini? Tanggal hari ini. Iya. Pasien nama siapa? Gini aja ya. Iya. Ini anggaplah pasien ID-nya atau nomor RM. Ya. RM. Ini bukan sampel pasien di sini kan? Bukan. Ya. First name, ini namanya, nama pasiennya siapa namanya? Putri siapa tadi? Acok. Yang Putri saja. Oh, Kasih mie acok. bakteri Oh. Gram Acik negatif. aja. Putri. Ya, Bakterinya Putri, ya. Iya. Location-nya, location ini diisi. Ini walaupun tidak tanda bintang, wajib diisi ya. Location ini lokasi sampelnya, misalkan perawatan apa gitu ya. Apa? RSUS. Perawatannya. Jadi mereka saja. Baji. Apa benyawa? Polik saja, polik. Polik saja. Benyawa apa? Polik, Ya. poliklinik ya. Sampai ke Tamrin nggak apa-apa ini sudah selesai. Ya nggak apa-apa. Ah, Lab ID ini diisi nomor lab. ya. Yang sama seperti di atas. No, wajib beda. Oh, harus beda. Wajib beda, wajib. Wajib beda. Saya isi sama. Ini Nggak boleh. teman-teman buat nomor lab kayak nomor urutan ya.
sehingga nomor lab ini jadi apa ya, bisa juga nanti kalau teman-teman menjadikan sebagai perhitungan jumlah sampel ya. Jadi mungkin misalkan 001 Itu mah. garing apa 05 misalkan, terus Oh, 2024. 24 misalkan kayak gini ya. ya lab ID-nya. Kita copy. Biasa Karena nanti mau dari dipakai. sana, mereka barcode. Ini tipe sampelnya misalkan Darah. darah. Contoh ya. Ini juga wajib diisi. Disamakan saja. Darah disamakan dengan type-nya. Ini wajib ya. Kalau yang ini opsional, kalau teman-teman mau isi bagus, kalau tidak juga tidak masalah. Collection date ini pengambil. Ini menu hasil ya. Kalau yang ini tadi daftarkan pasien, ini daftarkan kaset. Kalau yang ini worklist atau menu pasien, tapi belum ada tampilan kalau teman-teman belum klik filter. Nah, di sini sudah ada yang statusnya warna kuning, ada tanda panah ya. Ini statusnya namanya preliminary atau sedang dalam proses pembacaan. Kenapa ndak berurut ini kan? Oh, ini ikuti ya. Apanya tanggalnya? Oh, kalau misalkan dokter mau urut boleh. Sesuai dengan yang terbaru maksud saya. Boleh deh. Sampel masuk. Boleh. Sudah ndak setengah mati dia cari. Ini kita pastikan centang yang tanggal mana tanggal Itu di bawah test date-nya itu. ini test date. Ini test date ya. Ini kita geser ke kanan saja kayak gini. Oh. Terus kita tinggal double klik. Sudah berurut ya. Oh iya iya. Paling Atau bawah. kali di atas yang paling Ini. terakhir. Oke. Kali kasih di atas Ya, ya. yang ini ya. Iya. Oke. Begitu bagus. Ya, jelas ya cara runningnya. Nanti setelah hasil keluar, kita tinggal lihat pastikan ada nama bakterinya. Itu ada expandingnya dulu, kembali dulu kan. Ya, Ada expanding ini. Ya, Ini pastikan dua. ini ada. Apa ini. ya, ini ada IS finding ya. Tadi yang saya jelaskan yang tidak boleh keluar yang warna apa yang tidak boleh keluar tadi? Mau? Warna merah, inkonsisten. Hanya ternyata. Ya, ini konsisten ya. Tadi kan ada konsisten with correction, ada inconsistent, ada analysis not performed. Yang tidak boleh itu yang inconsistent, warna merah. Bahasa tadi itu. Kalau yang Ya. konsistennya bisa kah? Boleh consistent Itu dia diharapkan. correction, konsisten analysis not performed itu boleh. Yang tidak boleh yang inconsistent. Kalau ada inconsistent berarti perlu direview cara kerjanya teman-teman. Mungkin ada kesalahan teknis. Ya, oke, Oke. bisa? Insya Allah. Mau coba sendiri? Dah, coba